Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua yang tidak Kembali lagi bersama kita berdua yang sudah lama tidak mengonten dan akhirnya kita bisa mengonten kembali di ngopi ini yang akan kita rise bro. Ngopi ini reborn. Pertama-tama mungkin kita ucapkan minal aidin wal faizin. Wes. Mohon maaf lahir dan batin. Ya masih suasana lebaran lah, seminggu setelah lebaran lah. Dan selamat hari buruh. Oh iya tanggal benar. 1 karena kita rekaman di tanggal 1 Mei. Happy May Day ya nih guys. Iya, Happy May Day. Apa kok May Day? Gak ngerti aku. Apa itu memberikan tanda sinyal bahwa keadaan darurat para buruh? Wow. Happy May Day karena Mei, bro. Mungkin ini trivia ya, dikit. Menurutmu buruh iku sapa ae? Pekerja pabrik. Ya. Pekerja serabutan. Ya. Ya. Pas kuli. Menurutku buruh adalah mereka yang hanya terikat kontrak. Oh. Karena hanya mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Oh, jadi buruh itu adalah orang-orang yang dilindungi tenaga kerja, yang dilindungi oleh undang-undang. Iya. Menurutku. Wong sing ndak Ndak men, opo? Sekarang kuli bangunan. Kuli bangunan iso nuntut opo? Nek gajine ndak dibayar. Oh shit. Hah? Iya. Iso nuntut opo men? Tapi pemerintah wis menyediakan itu gak untuk kuli bangunan itu emang ada secara undang-undang untuk bisa dilindungi oleh undang-undang kan harus terikat kontrak. Iya. Kuli bangunan kan enggak ada kontrak. Lah iya, maksudnya ada solusinya enggak untuk kuli bangunan? Ya harus punya kontrak. Terus tapi memang disediakan dong. Harusnya gitu loh. Tapi kan banyak pekerja lepas non kontrak yang enggak bisa dilindungi gitu loh. Oke. Terus kayak influencer, seniman, menurutmu buruh enggak? Nek profesi ini kayaknya agak sangat elegan dan tidak terlihat buruh ya. Coba, tapi aku gak ngerti ya. Maksudnya apa yang kemudian dapat didefinisikan koniku bekerja dan kemudian koniku buruh atau segala macam kan itu. Menurutku mereka yang berpenghasilan tetap bulanan iku buruh ya. Ya sing UMR. Enggak, soalnya UMR lah. Ya. Kayak influencer dan pekerja lepas atau seniman kan enggak kan gitu loh. Oh gitu ya. Ya aku dikit aja lah. Menurutku ya. Oke. Kita bahas buruh Enggak. Oke, kalau begitu kita di konten ngopinya kali ini kita akan bicara soal flexing tuh. Flexing. Apa flexing? Ya, meskipun sebenarnya kan flexing ini kan sebuah fenomena yang nggak akan lepas oleh waktu ya, karena setiap hari pasti kalian akan berjumpa orang-orang yang flexing dan nggak akan hari ini aja tapi mungkin tahun depan atau mungkin minggu depan kalian akan berjumpa dengan itu gitu loh. Jadi kita akan coba cari tahu pengertian flexing itu apa sebenarnya. Ini cocok ya sebenarnya karena habis lebaran kan kita mengalami banyak hal tentang flexing. Iya benar. Dan juga apalagi kalau kalian bertemu dengan rumah saudara-saudara yang sukses gitu ya. Biasanya kalian tuh kayak agak minder gitu sedikit, cuma ya udah. Oke, flexing adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang suka pamer kekayaan. Keberadaan dari media sosial membuat fenomena flexing semakin mudah untuk dilakukan. Jadi kalau ngomongin flexing itu pamer-pamer harta, pamer-pamer kesuksesan. Berarti cuma konteksnya kekayaan, berarti uang aja. Dan materi dan segala macam. Pamer kekuasaan itu apa? Iya, pamer kekuasaan. Pamer kekuasaan apakah flexing juga ya? Contohnya apa sih pamer kekuasaan di media sosial misalnya? Contohnya bukan pamer kekuasaan sih, tapi pamer apa istilah nih? Apa tuh? Istilah kerennya apa? Berintegritas apa? Tuh apa? Ya ikulah pokoknya. Pamer kekuasaan iku kayak iku lho bro, kasus yang wingi masalah anak pejabat. Oh iya. Tapi kan enggak sih. Tapi kan anak pejabat itu kan. Tapi iki konteks flexing iki kan sebenarnya kental dengan orang-orang yang memiliki jabatan. Iya benar sih. Karena mereka yang memiliki jabatan otomatis punya uang. Iya kan iya benar. Dan juga sebenarnya gak harus soal orang-orang yang punya jabatan. Cuma memang yang kesorot akhir-akhir ini adalah circle dari mereka gitu. Dan iya kan gara-gara kasus kemarin itu yang pemukulan kan. Pemukulan anak Dirjen Pajak yang menggunakan Rubicon. Itu ramai istri pejabat, anak-anak pejabat yang mulai disorot oleh masyarakat menggunakan tas-tas mahal dan segala macam. Benar. Tapi
Iku wajar gak sih bro menurutmu? Ngerti gak sih? Yang gini. menjadi istri atau menjadi anak seorang pejabat atau menjadi anak seorang yang kaya gitu misalnya, kemudian pamer-pamer mobil mewah, pamer-pamer tas mahal, iku wajar gak sih? Iku adalah efek dari, Iya. iku privilege mereka gak sih? Iya, Gitu, iya. ngerti? Kalau ngomong wajar, wajar. Wajar. Dan bukan urusan kita, Yap, ngurusi yap. kehidupan mereka. gitu loh. Benar, setuju. Tapi kan ada orang yang bilang bahwa, loh, kalian harus memberikan contoh yang baik Siapa sebagai yang seorang bilang pejabat. Siapa yang bilang gitu? Gitu loh. Emang gitu loh. setiap pejabat harus memberikan contoh yang baik? Nah, enggak dong. Emang ada pejabat yang memberikan contoh buruk? Udah ngerti aku. Oh, udah ngerti ya? udah Oh, ya. ngerti. Ya, ya intinya itu pejabat tuh enggak harus memberikan contoh yang baik, Yap, tapi harus kerja yang bener. Ah. Itu aja anjing. Iya. Mereka gak harus jadi baik, jahat pun gak apa-apa kalau kerjanya bener anjing. Oh, anjing. Iya gak sih? Iya, Apalagi iya. urusannya sama keluarga. Apalagi urusannya sama keluarga kan. Keluarga mereka mau berbuat seperti apa ya terserah mereka. Iya. Asal memang uang yang dipakai uang mereka. Iya. Gitu loh. Iya. Sebenarnya kan yang jadi kasus adalah bukan tentang mereka pamer kekayaan, tapi tentang uang siapa yang dipakai. Iya, gitu. benar. Itu aja sih. Makanya kan sekarang jadi kasus itu banyak kemudian pejabat-pejabat apalagi ya banyak ingat pejabat-pejabat publik di negara ini yang harus waspada nih. Iya. Jadi kalau misalnya kalian gajinya tuh gak seberapa tapi punya harta kekayaan yang melimpah, itu kalian tuh harus harus waspada aja lah karena dari kasus itu banyak menimbulkan kecurigaan pada akhirnya betul. Orang-orang pada akhirnya gak percaya tuh sama pejabat-pejabat yang ya seperti itu. Dan sebenarnya efek dari hal yang terjadi kemarin adalah kepercayaan masyarakat mulai terkikis ya. mulai terkikis terhadap pajak itu sendiri. Iya benar. Apalagi ada seruan juga yang bayar pajak dan segala macam gitu loh. Nek, ya entahlah ya, kita bukan orang yang diharuskan untuk membayar pajak besar gitu loh. Entah itu pajak paling pajak sepeda motor lah. Iya. Pajak sepeda motor, pajak bumi bangunan itu aja. Kalau gitu misalnya kalian ngelihat di TV-TV itu pajak sebel, aku tuh gak sebel gitu ngerti gak? Iya karena pajak yang harus kita kecil iya, gitu ya. pajak yang harus kalian yang sebel bayar. tuh orang-orang yang kelas atas gitu yang benar-benar dia bayar pajak perusahaannya atau bayar pajak hartanya gitu kemudian dipakai. Menurutmu pajak sing paling ndak masuk akal itu pajak apa? Bumi dan bangunan. Anjing, kok iso bumi dan bangunan anjing? Iya, kak apa? Ya karena ya ngapain pajak bumi dan bangunan itu apa sih? Kita bayar pajak untuk tanah gitu kan? Iya. Kita punya tanah pasti kita bayar pajak untuk tanah kita kan? Iya. Ya guys, kita ngono apa gitu. Nek menurutku pajak paling ndak masuk akal itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu menurutku paling ndak masuk akal. Maksudku kita susah payah. Aku memberi konteks bahwa non ASN ya, non ASN gitu loh. Maksudku orang-orang yang tidak bekerja untuk negara. Iya. Tidak bekerja untuk negara. Menurutku orang-orang yang tidak bekerja untuk negara gak perlu ditarik pajak penghasilan. Kenapa? Karena mereka bekerja bukan ditolong negara. Oh kan? iya benar. Iya kan? Ya setuju. Cuman ya entahlah, ini terlepas kita gak ngomongin masalah hukum ya. Aku udah paham hukumnya apa. Menurutku orang yang bekerja tanpa dibantu negara itu gak perlu bayar pajak. Tidak perlu menyisihkan penghasilannya untuk bayar pajak. Karena ya kita kan usaha sendiri nih. Kasarnya kan usaha sendiri. Kenapa kita masih harus? Tapi kan sekali lagi pajak penghasilan itu kan nggak semuanya harus bayar kan. Ada kayak levelnya nggak sih? Harus yang seperti ini bayar, baru boleh bayar. Iya. Tapi yang masyarakat yang bekerja iya memang nggak semua harus bayar. Cuma beberapa. Tapi tetap kan tambah gede gajimu berarti tambah gede pajakmu. Iya sih. Dipotong PPN. Iya. Oke. Saya iki terus mari ngomong aja lebur iki. Pokoknya ngomong apa, guys? Iki meneh. Masalah cing lali, Cuk. Apa? Lali. Oke, langsung aja kita nanti kok sampai tiga Iya. Iki aku katain ngomong meneh penyebab orang-orang itu flexing sebenarnya itu apa sebenarnya kan. Yang pertama adalah karena dia insecure, Pak. Kok iso? Iya, karena disebabkan oleh kondisi insecure dalam diri seseorang, mereka akan melakukan tindakan flexing ketika merasa bahwa keberadaan dirinya kurang dihargai atau kurang dianggap penting oleh orang lain. Oh, jadi
sebagai ajang pembuktian diri. Ya, benar jadi. Ajang pembuktian diri bahwa aku punya tas ini nih. Ya. Aku punya mobil ini nih. Ya, benar. Kon, by the way kan pernah gak sih merasa insecure pas kemudian kon pamer-pamer Kalau- harta di media sosial. Kalau insecure enggak. Kalau insecure enggak, tapi kalau pamer kayaknya itu memang sifat alami manusia. deh. Iya sih, iya sebenarnya. Iya sih. Iya benar ya sih. Iya gak sih? Bahkan baik gak secara gak sengaja pun kita sering banget gitu. Iya. Apa sih sebenarnya yang nggak kita pamerin di hidup ini gitu loh. Semuanya kita pamerin kok. Kita beli motor baru. Kita pasti cerita, men. Iya. Kita pasti iya, cerita. iya. Meskipun dalam tanda kutip gak niat untuk pamer gitu loh. Iya benar. Tapi kan penerimaan orang adalah melihat itu sebagai bentuk kepameran. Iya, benar banget. Makanya aku pikir kadang-kadang apa batasan orang-orang Disebut dianggap pamer. flexing, iya jaga flexing atau enggak kan? Karena memang benar by situasi kadang-kadang kita nggak sengaja untuk kadang foto pas ketok opo kan banget kelihatan barang mewahnya atau kelihatan apanya gitu. Tapi mungkin batasnya kalau dipamerkan di sosial media aja sih. Kalau itu di-share di sosial media. Ya makanya kan memang kan karena flexing ini kan konteksnya adalah pamer kekayaan di media sosial gitu loh. Orang-orang yang yang merasa iri dengan flexing ini kepada orang-orang orang-orang yang sebenarnya enggak. Kan ada orang yang bilang bahwa emang kalian tidak kasihan dengan mereka yang tidak mampu. Men, kita struggle dengan hidup kita masing-masing anjing aku. Sebenarnya kita ku orang-orang yang flexing nggak ngono ku memang nggak akan kasihan. Iya, nggak akan kasihan. Mereka memang sudah seperti itu kan loh. Jadi kau jangan berharap empati jadi mereka. Menurutku empati itu adalah sisi yang berbeda. Kon kate pamer iku ya, ndak kira mikir no empati, men. Iya. Tapi ada saatnya kon pasti berempati. Iya, benar. Nek kon hanya menunjukkan empati di media sosial isinya hanya kesedihan aja nih maksud. Iya benar. Makanya aku sempat bertanya kan. Kenapa orang-orang kok pada sebel sama orang-orang flexing, sama orang-orang yang suka flexing? Kenapa kan loh? Kayaknya karena mereka merasa nggak mampu aja berada di posisinya dia kan loh. Ya bagi aku sendiri sih biasa aja gitu. Orang-orang pamer istri pejabat, pamer tas mewah. Ya biasa. Karena memang karena ada yang dipamerin. Bener dan bukannya jadi istri pejabat tujuannya seperti itu. Iyalah. Sekarang fungsi istri pejabat apa kalau bukan menemani? Iya, oke. Enggak benar. Menemani suaminya saat bertugas, kan. Kemudian ikut bersosialisasi dengan ibu-ibu para ibu-ibu setara level 1 pejabat-pejabat gitu kan. Ikut arisan emas, arisan berondong mungkin ya. Pejabat siapa iku arisan? Tak ngerti aku. Iku gambaran iku ae sebenarnya sih. Itu pejabat sing Apa itu. Sepilai, Bro. Data sensor kok. Hah? Data sensor sepilai. Pejabat sing kena hukuman mati. Banyak. Oh iya kan banyak pejabat yang kena hukuman. Banyak. Siapa anjing pejabat kena hukuman? Ono lah kan di Google aja. Tahun kemarin banyak, tahun 20 tahun kemarin banyak. Kita banyak. Aman. Pejabat luar negeri lah. Benar, pejabat luar negeri. Kan kalau di Jepang kan pejabat yang banyak salah kan langsung haragiri kan. Haragiri. Iya. Ya benar. Langsung aja. Yang kedua adalah benar sudah dibahas, tidak punya empati katanya. Jadi orang-orang yang suka pamer flexing di medsos tuh enggak punya empati katanya. Enggak lah, punya lah mereka. Tapi saat pamer mereka menyisihkan empatinya memang. Iya, masa tapi saat saat berempati mereka menyisihkan hartanya. Itu cuma dua hal yang berbeda. Benar. Oke, ketiga, masalah kepribadian. Ada beberapa masalah kepribadian yang bisa menyebabkan seseorang begitu suka mencari perhatian sehingga membutuhkan pengakuan serta ingin diperlakukan oleh orang lain apabila dirinya merupakan yang paling hebat bila dibandingkan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Ya bentuk pencarian pengakuan tadi gitu. Iya, sebenarnya sih. Oke, next, keempat, tekanan sosial. Sebagai contohnya adalah tuntutan gaya hidup dalam pergaulan yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan flexing, Pak. Nah, ini kayaknya lebih cocok bahas iki deh. Apa? Pinjol. Kita semua dibahas aja. Iya. Iya benar sih. Ada hubungannya juga. Karena salah satu efek tekanan sosial adalah kemauan untuk berhutang. Iya, benar. Dan menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Iya benar. Tapi di sisi lain bahwa orang-orang yang memang yang aku pikir bergaulnya nggak tepat. Masuk ke dalam circle yang nggak tepat, memang pada akhirnya ikut terjerembab
dalam situasi yang sebenarnya dia tuh gak bisa untuk mendapatkan itu. Ya contohnya Iko mau. Iya, kan berarti tekanan sosial Iya, tuh iya. berasal dari circle Iya, masing-masing benar, gitu loh. benar. Bukan semua orang mendapat tekanan sosial Iya. untuk flexing, enggak Iya, dong. iya, benar. Maksudnya kayak kamu Ya balik lagi ke istri pejabat tadi. Kenapa? Kenapa flexing harus dikonotasikan ke Karena kan istri bangsat. pejabat kumpulnya dengan istri-istri pejabat yang Iya, lain benar, gitu benar. loh. Masa kalau satu pakai LV, Betul. yang lain tidak pakai LV gitu loh. Aku sempat kepikiran ya. Kan RT RW kan pejabat Ya, masyarakat. pejabat masyarakat, salah Iku- satu pejabat masyarakat. Iku istrinya ikut dia punya grup gak ya? Maksudnya perkumpulan istri RT kelurahan ini gitu misalnya. Entahlah. Nggak, mereka bangga gak sih orang suaminya di RT? Oh, bangga dong. Bangga ya. Bangga dong. Bangga ya. Ada yang bangga, ada yang enggak. Ya makanya sebenarnya. Pak, aku kepingin menyorot ke hal-hal kecil dulu gitu loh, bahwa kan masih ada RT RW nih. Aku kepingin apa gambarannya kayak emang istrinya bangga gak ya suaminya di RW, atau suaminya bangga gak ya istrinya jadi RW gitu. Kan sebenarnya kan mengejar jabatan RT RW ku mereka punya tujuan sendiri. Iya. Tujuannya kan buktinya aja. Ada salah satu RW di kampung kita kan, yang kalau ada bantuan, yang dapat bantuan tuh keluarganya sendiri. Yang diprioritaskan ya. Oh, iya dong. Iya dong. Bantuan yang didapat dari pemerintah tuh buat pemerintah ya. Mungkin kalian tuh harus benar-benar mendata ulang masyarakat kalian sendiri deh. Iya. Karena selama ini bantuan yang didapat oleh orang tuh menurutku gak tepat sasaran. Iya, itu pembahasan lain lah, nanti kita akan Iya, bahas iya. soal itu. Oke. Oke. Lanjut. Yang terakhir adalah benar mencari perhatian. Iya. That's it. Iya. Memang benar. In- Orang-orang flexing inti- memang iya, cari perhatian. memang Inti benar. dari semua pembicaraan kita adalah istri pejabat hanya mencari. Kenapa istri pejabat bangsat? Gak harus istri pejabat, mungkin teman Anda yang suka flexing, mungkin influencer yang suka flexing, gak harus istri pejabat anjing. Aku memang mengeneralisir ya. Kan langsung istri pejabat bangsat. Anjing. Aku sendiri menjadi orang yang jadi malas bayar pajak Karena gara-gara kasus Kasus Iko kemarin. ya. Iya. Men, siapa sih yang nggak sakit hati tahu bahwa uang yang kalian bayarkan untuk kepentingan negara ini dipakai oleh istri pejabat? Iya. Ya, meskipun tidak terbukti Tapi kan kita harus berpikir positif dong. Mungkin Apa? aja istri pejabat itu punya tabungan sendiri sehingga dia dapat membeli barang-barang mewah. Ya mungkin lah. Ya mungkin lah dia punya beberapa tanah kayak Iya, mungkin dia punya mungkin. gunung. Tanah dari uang pajak rakyat juga. Jangan. Udah ngerti. Dan aku coba untuk in positive way kan. Enggak, ini aku udah iso. Aku pernah berpikir gini, di zaman kerajaan, Iya. di zaman kerajaan ada yang namanya upeti. Ya. Dan upeti diminta oleh raja dari masyarakatnya Iya. sebagai bentuk penghormatan kepada raja. Oke. Sekarang apa bedanya upeti dengan pajak? Beda zaman aja. Salah. Apa? Beda regulasi aja. Oh, iya. Iya gak sih? Upeti ku sama rata men. Kalau ndak miskin ndak kaya, pajaknya podo. Oh, gitu. Iya. Kalau sekarang Lebih parah. Beda ya. Berarti kan pajak lebih parah dari upeti. Hitungan persen Ah. itu justru memberatkan masyarakat. Iya, betul. Tapi kan ya bagi masyarakat bawah ya biasa aja. Berarti Biasa aja, karena kecil dong. Iya Iya sih. kan? Tapi ya Ya justru opeti sama rata, nggak miskin nggak kaya anjing. Kalau kita kan yang kaya doang yang mahal. iya, tapi di beberapa sektor pajak tuh kadang memberatkan perputaran ekonomi. Karena ya barang-barang, apalagi PPN naik 11% kan? Iya. Barang-barang jadi mahal dan cash flow perusahaan itu agak sedikit melambat gara-gara pajak ini sendiri gitu loh. Ya
aku nggak ngerti ya sistem atau regulasi pajak seperti apa. Aku juga tidak belajar tentang itu. Tapi ini pandangan masyarakat umum, masyarakat awam terhadap pajak itu sendiri gitu loh. Bahwa menurutku ya, tapi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain pajaknya masih termasuk rendah lah sebenarnya. Iya. Apa cuma karena kemampuan kita untuk membayar pajak aja yang kurang gitu loh. Iya, benar. Gitu loh. Iya, benar. Ya kesejahteraan kita yang kurang karena berbagai macam hal, terutama kasus-kasus yang tadi membuat ya kepercayaan kita untuk bayar pajak, keraguan kita akhirnya. Karena Muncul. nggak ada negara yang tidak memungut pajak sih. Iya semuanya, Pak. Semuanya memungut Iya, pajak gitu. benar. Padahal sudah kaya. Bentar. Pantesan utang ya. Long pajake dinggo pejabat dhewe. Oke, kalau begitu kita tutup di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye semuanya.